Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil ma'uliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para ibu, jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Faizah yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Semua yang hadir sini diberi ilmu manfaat semoga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian firman Allah Al-Qur'an. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Kita awal dengan baca senandung Al-Qur'an ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 10 nggih. Tata krama dalam pergaulan. Kita dengarkan bacaannya. Disilahkan Ibu Hajah Muflihah, ditemani Ibu Hajah Rifuliati, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Terjemah surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bada Mufliah, Bada Rifuliati. Pemirsa dan para jamaah, kita ikuti bagaimana pelajaran dari Allah supaya kita bertata krama, berlaku baik dengan sesama. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang enggak. Allah berfirman dalam Quran Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, in ja'akum, jika telah datang pada kalian, fasiqun, seorang yang fasik. Fasik itu orang beriman yang merusak keimanannya dengan melakukan dosa besar. Jadi orang berdosa besar itu bukan kafir, tapi dia fasik. Islam yang melakukan dosa, merusak imannya dengan perbuatan dosa besar. Kalau datang kepadamu seorang fasik membawa berita, binabain, dengan berita, dengan cerita, ya, dengan riwayat, fatabayyanu, maka klarifikasikan dulu.
maka tabayun dulu, maka cocokkan dulu, maka konfirmasi dulu, maka cross check dulu berita itu. Antusibu agar kalian tidak menjadikan suatu peristiwa kauman pada kaum bijahalatin karena enggak tahu melakukan sesuatu, kaumnya geger, fatusbihu maka jadilah kalian ala fa'am ala ma fa'altum atas yang kalian kerjakan nadimin orang-orang yang menyesal. Allah berfirman, kalau ada orang fasik kira-kira orang baik apa orang enggak baik? Membawa suatu berita, jangan langsung ditelan, langsung dikonfirmasi, langsung disampaikan, terjadi geger rame, sudah rame ternyata salah. Wis kadung musuhan, kadung loloan, tibakna aku sing salah, nadimin lapo tak omong. Ya jadi supaya tabayun dulu, konfirmasi dulu. Ada orang datang misalnya. Kemarin itu loh, si Wakjan itu habis ngaji, katanya disuruh makan babi itu enggak apa-apa katanya. Misalnya, makan anjing enggak apa-apa katanya. Yang enggak boleh itu kan apa gitu. Kalau anjing itu enggak apa-apa, yang enggak boleh itu kan liurnya. Anjing enggak apa-apa misalnya. Akhirnya, oh enggak apa-apa. Iya katanya Pak itu, katanya ya itu kemarin usah ngaji gitu. Oh ternyata enggak apa-apa Bapak Ibu anjing itu nyembelih, anjing dimakan. Habis itu, nah ternyata salah dengar. Ya, saya pernah ditanya guru saya itu mungkin guyonan ya. Mih, napa Pak? Anjing kumpul apa? Napa kumpul apa? Haram. Piye carane dadi halal? Nggih mboten saged Pak, wong kan juga haram. Iso mih, ya napa? Deu berubah sampai lemper. Lemper terus dipangan. Jangan sampai berita yang dibawa orang fasik itu lalu kita telan mentah-mentah lalu kita sampaikan lalu terjadi konflik gara-gara kita enggak tahu sebenarnya tapi ngomong dikasih tahu orang fasik tadi. Terjadi konflik, terjadi huru-hara besar, setelah itu ternyata salah. Ternyata saya enggak tahu sebenarnya, cuman diomongi saja. Nyesel kan? Lalapo tak omongno gak tak cek sih iku wingi. Nyesel. Jadi kalau mendapatkan aduan dari orang yang kita belum tahu kebenaran ucapannya, maka enggak boleh langsung diterima. Klarifikasi dulu, tabayun dulu. Diterima, kira rasa ganti enggak? Ada orang datang, saman wingi lho diomong nang Yuda, nek saman niku anggere nyolongan. Nek saman niku kapan niku yang ngono, ngentit barang. Kapan niku njukuk sedekane wong gak ero saman sempitno jarine. Pada itu berita bohong. Akhirnya kurang ajar, ngudus mau marah-marah. Ternyata itu hanya berita bohong. Situs kadung marah-marah. Ya, awas kon yo sing ngomong ngono, awas tak pecat misalnya. Nah itu kan karena kita menerima berita bohong ya Allah. Tabayun dulu, cross check dulu apa benar seperti itu. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu kesalahan lalu kita jadi nyesel, Masya Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yudhi'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian anna fikum sesungguhnya di kalangan kalian Rasulullah, ada Rasulullah, itu masih ada Rasulullah dulu. Kalau sekarang ada warasatul anbiya, ada pewaris Rasulullah, ada ulama. La yuti'ukum jika kalian taat fi katsirin dalam banyak hal min amri dari urusan la'anittum niscaya menyesakan kalian. Kalau pimpinan taat pada bawahan semua taati, bisa-bisa la'anittum, kau akan mengalami kesusahan. Walakin Allah, tetapi Allah habbaba mencintakan ilaikum pada kalian iman. Wazayyanahu dan menghiaskannya fi qulubikum dalam hati kalian.
Wakaroha dan membencikan ilaikum pada kalian al-kufro kekafiran, al-fusuqo dan kefasikan, wal usyan dan kemaksiatan, kedurhakaan. Ulaika mereka itu mereka ar-rasyidun, orang-orang yang terbimbing. Masya Allah, orang yang berada di jalan kebenaran. Kalau ada sesuatu yang masih belum jelas benarnya, maka supaya tabayun, ketahuilah di antara kalian ada guru, ada ulama, waktu itu ada rasul. Itu pun kalau keikuti semua, kalau rasulnya gurunya itu ngikuti apa aja mau apa jadi ikuti, ya akhirnya akan ada hal-hal yang menjadikan kerusakan. Berarti harus ada yang disaring. Mana yang baik akibatnya, baik persnya dilaksanakan. Mana yang buruk akibatnya ditinggalkan. Tidak semua, meskipun guru juga tidak semua manut murid. Apalagi murid juga gitu, tidak semuanya manut guru. Kadang-kadang perlu dimusyawarahkan dulu. Ya, perlu dicari jalan yang terbaik. Tetapi saking bagusnya Allah, bagi orang-orang yang takwa oleh Allah, hatinya dicintakan keimanan. Jadi masih lebih mendahulukan keimanan daripada nafsunya, daripada keinginan menjalankan suatu gerusa-gerusu. Mendahulukan keimanan. Habbaba ilaikumul iman. Allah menciptakan pada kalian keimanan. Wa zayyana fil qulubihim, dan dihiaskan iman itu dalam hatimu. Jadi hatinya indah. Orang itu kalau iman, hatinya itu tenang, hatinya itu tentram, hatinya bahagia. Nggih mboten? Dilok-olok nontek kami kurang golek orang enggak iman, waduh pembalasan lebih kejam. Tapi kalau iman, orang itu loh ngolok aku ditakdirkan Allah. Ya, dari Allah. Emang kenapa Allah nakdirkan kamu diolok-olok? Ya Allah nguji saya. Diuji itu baik apa buruk? Enggak ada orang sekolah naik kelas enggak pakai ujian, itu tidak ada. Diuji itu justru sayangnya Allah kepada manusia. Idza ahabballahu biqaumin ibtalahum liyasma'a tadarruahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka. Supaya Allah mendengar permohonan yang tawaduk, tadarruk sungguh-sungguh. Coba tipi-tipi. Masya Allah. Diuji. Hatinya diolok-olok orang, tenang saja. Kenapa? Allah tahu aku enggak gitu. Orang itu ditakdirkan ngolok saya, Allah nguji saya. Aku paham dari guruku, kalau orang diuji itu diangkat derajatnya. Dikabulkan doanya, dilebur dosanya. Siapa orang enggak senang diangkat derajat butuh kabul donga, tapi melalui diuji dulu, dilok-olok nontek ngampe kurang golek. Iya, Masya Allah. Bagi orang yang hatinya ada iman, tenang saja, tenang. Diolok-olok nontek ngampe kurang golek, itu kan urusan dia yang hatinya enggak enak itu. Kalau saya ngapain, Allah yang bikin gitu, saya senang aja. Kenapa? Diangkat derajat lebih dosa kabul donga, itu harus masuk dalam hati. Hanya orang beriman seperti itu, ya, bukan emosi. Wah, dapat marah, ada menaik pitam, waduh ya rusak. Rusak apa? Rusak tatanan. Apa? Tatanan kerukunan dalam pergaulan, Masya Allah. Jadi hatinya dimasuki iman. Habbaba ilaikumul iman. Allah mencintakan pada kalian keimanan. Karena cinta iman, akhirnya hatinya tentram. Wa zayyanahu fi qulubikum. Iman itu dihiaskan oleh Allah dalam hatimu. Karena terhiasi dengan iman, maka indah. Namanya indah itu jelek apa baik? Baik. Enggak ada yang jelek bagi orang yang indah hatinya. Ketemu orang baik ya baik, ketemu orang jelek tetap baik. Intan itu ya di lumpur ya intan. Enggak. Nek watu di lumpur kita gak karu-karuan. Namanya baik itu dimanapun tetap baik. Maka jadilah orang yang seperti Allah takdirkan di sini. Cinta keimanan, lalu dihiasi dengan keindahan iman itu. Cintakan kami keimanan, bencikan kami kekafiran, tolonglah kami itu taat dan syukur padamu ya Allah. Akhirnya lafaz ini diganti
dalam bentuk doa. Allahumma habib ilanal iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilan kufra fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu dari firman Allah ini. Lalu diganti jumlahnya, diganti redaksinya jadi doa. Ya Allah, cintakan pada kami keimanan. Hiasilah, indahkanlah hati kami dengan keimanan itu. Bencikan kami dengan kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Masya Allah. Kalau orang sudah imannya indah dalam hati, otomatis akan membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Lihat orang maksiat, Masya Allah, astagfirullahaladzim, mungkin gitu. Enggak ngolok, tapi cukup dalam hatinya ingkar. Itu iman yang lemah. Kenapa? Karena enggak bisa untuk menghindarkan, untuk menghilangkan kemungkaran. Tapi dalam hatinya, ya Allah, itu enggak benar ya Allah, mudah-mudahan kau beri petunjuk dia. Itu wadzal kantong filiman. Dalam hadisnya, mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa in santi fa biqalbihi fa bilisani, fa in lam santi fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kekafiran, maka melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaan. Kalau punya kekuasaan, maka dengan lisan. Dengan lisan enggak ngefek, enggak ngaruh, maka dengan hati. Dengan hati tadi didoakan ingkar dalam hati. Punya kekuasaan, jadi keamanan RT. Ada orang minum minuman keras, buyar, gak telepon polisi, nggih. Hanya keamanan RT bisa mencegah kemungkaran karena punya kekuasaan. Karena punya kekuasaan, ya dengan lisan, di WA. Sama niku lho, kemisal suara apa pengen bejo dan seterusnya. WA enggak ngaruh, didongakno mawon. Niku dicintakan pada keimanan, dihiaskan keimanan dalam hatinya, dibencikan pada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Orang-orang seperti itu adalah orang yang terbimbing. Siapa yang bimbing? Allah. Kenapa dibimbing? Karena ada iman. Ya. Maka dalam kehidupan supaya kita taat pada guru yang taat pada Allah, maka nanti akan masuklah kecintaan iman, hiasan iman dalam hati kita. Itu adalah fadlan minallahi wa ni'mah. Itu karunia dari Allah dan kenikmatan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah mengetahui, Allah maha bijaksana. Kalau orang hatinya sudah cinta keimanan, sudah dihiasi keindahan iman dalam hatinya, lalu benci kafiran, kefasikan, dan kedurhakaan, kemaksiatan, orang itu terbimbing, itu adalah orang yang mendapat karunia dari Allah. Karunia itu apa? Kalau pahala itu timpal, kalau karunia itu pembelian yang jauh lebih besar daripada amalnya. Melakukan 1 diberi pahala 1000, itu karunia minallah. Ya. Kalau 1 dapat 10 itu masih pahala. 1 dapat itu pahala. Tapi karunia 1 kali ibadah di Lailatul Qadar dapat pahala lebih daripada 1000 bulan, itu karunia dari Allah. Fadlan minallah. Orang hatinya suka cinta iman kemudian indah dengan keimanan, benci kafiran dan sebagainya tadi itu adalah karunia agung dari Allah. Itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in ta'ifatani, apabila ada 2 kelompok, 2 kubu, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, iqtatalu, bertengkar, berperang, berselisih, bermusuhan. Fa aslihu, maka mendamaikanlah kalian bainahuma, di antara keduanya. Fa im bagot, apabila sudah damai lalu bagot menyerang, ihdahuma, salah satunya, al-ukhra, pada yang lain, faqatilu, maka perangilah allati tabghi, kelompok yang menyerang itu, hatta tafi'a, sehingga kembali ila amrillah, pada urusan Allah. Fa in fa'at, maka jika telah kembali, fa aslihu, maka mendamaikanlah kalian bainahuma, di antara keduanya, bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian.
Innallaha bahwa Allah yuhibbul muqsitin, menyintai orang-orang yang berbuat adil. Kalau ada dua kelompok, dua kubu bertengkar, bermusuhan, ya, berkonflik, maka damaikanlah. Sudah damai podo menengi, kalau itu perang sudah gencatan senjata. Napa gencatan senjata niku? Peletakan senjata di kabeh. Kubu A senjata taruh, kubu B senjata taruh. Sudah damai kan? Ternyata ketika salah satu enggak siap, yang satu nyerang. Yang satu nyerang. Bagot ihdahum al-ukhra. Menyeranglah salah satunya kepada yang lain. Berarti ada pihak yang salah ya? Yang salah yang mana? Yang menyerang. Kemudian lanjutnya di situ disebutkan faqatilul lati tabaghi, maka perangilah yang menyerang itu. Yang apa nggih? Menyerang, melampaui batas itu nggih. Hatta tafi ila amrillah, sehingga mereka kembali kepada urusan Allah. Sampai padanya jizra, kamu salah, sudah damai kau nyerang. Akhirnya dia kembali kepada urusan Allah. Fa'at faslu bainahuma, kalau sudah kembali maka damaikanlah antara keduanya. Tetap diperintah damaikanlah. Tidak dibenarkan konflik di kalangan orang-orang mukmin. Fa'aslihu, sampai dipesan 2 kali. Fa'aslihu bainahuma, fa'aslihu bainahuma. Damaikanlah. Harus ada pihak yang dinut, ditaati oleh kedua kubu, kedua pihak. Supaya bisa mendamaikan. Lah kalau sama lawannya kan ya musuhan lagi. Maka harus ada pihak yang saya berhak, saya mampu mendamaikan dengan adil. Waqsitu, dan berbuat adillah. Apa maksudnya Allah di sini? Rukun, sesama mukmin rukun, sama muslim rukun, jangan ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, damaikanlah. Mungkin juga damailah. Kalau enggak ada yang mendamaikan ke atasnya, maka keduanya lah berdamailah. Ya, berdamailah di antara orang-orang mukmin itu. Tidak ada baiknya bertentangan. Ya enggak mendak, napa? Menang jadi arang, kalah jadi padha gak enake. Arang mbek awe padha ae. Padha kebonge, Masya Allah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo, ada yang tanya? Nggih, silakan nggih. Bu Laila, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, untuk yang pertama, memang yang namanya mendamaikan itu tidak mudah. Tidak mudah, tergantung dari kira-kira permasalahan apa yang akan didamaikan. Terutama pada saat-saat sekarang ini, kita kan juga di tahun politik itu bingung gitu. Ya bisanya mungkin berdoa Bu itu Bu. Jadi kalau tidak mendamaikan ya berdoa apabila kita mendengar sesuatu yang memang menurut kita itu kok nggak pas gitu. Terus yang kedua tadi mengenai anjing yang haram ya Bu ya. Mungkin ini yang ada di laut itu ada Bu anjing laut. Apakah anjing laut itu kan hidupnya di laut ya Bu ya, kan hidupnya di laut, ada di air. Kadang kita dengar kan katanya yang hidup di air laut itu enggak haram begitu. Tapi kalau anjing laut bagaimana? Saya kira itu Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendamaikan itu pasti orang yang mampu. Misalnya guru, ada murid tukaran. Lah guru merasa aku bisa mendamaikan. Sini, ono apa didamaikan. Jadi mendamaikan berarti orang yang punya harisma, ya, punya sesuatu yang kalau saya mendamaikan akan diinut, gitu kan. Nah kalau ndak punya harisma seperti itu, kenal lega kok, misalnya. Maka Bu Laya tadi mengambil rangkah doa bagus, yang bisa membalik hati adalah Allah, yang bisa bikin rukun adalah Allah. Maka sayugianya dalam pertemuan seperti itu kita doakan saudara-saudara kita yang iktatalu, yang konflik, supaya aslihu mereka semua damai. Masya Allah. Yang kedua, yang enggak boleh dimakan itu Bu Lela, anjing dimasukkan laut. Itu enggak boleh. Tapi kalau anjing laut itu binatang air. Semua binatang air itu al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu.
at-tahuru ma'uhu al-hilmaitatuhu gitu. Nabi berfirman tentang fil bahri. Rasulullah fil bahri. Allah Nabi bersabda tentang laut. Laut itu apa? Suci airnya, halal bangkainya. Bangkai apapun, bangkai binatang air, enggak hidup kalau enggak di air, itu maka halal. Meskipun namanya anjing laut. Oke. Itu ya. Pertanyaan berikutnya, monggo Bu Tati, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, tadi Bu Nyai mengendikan tentang kalau kita menerima berita dari orang-orang yang fasik, kita harus tabayun dulu Bu Nyai. Nah sekarang itu, ini musim kampanye Bu Nyai, ada berita dan sekarang kan zamannya teknologi itu canggih. Dari potongan-potongan video bisa dinarasikan bahwa orang A misalkan, itu sebenarnya dia, tetapi disuarakan dengan orang yang lain. Dan itu sifatnya negatif. Bagaimana kita menyikapi hal itu punya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat share-sharean gitu ya, negatif. Asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Dan supaya enggak ganggu, delete saja. Di-delete, dihapus saja. Jangan di-share, nanti lalu jadi kita jariah dosa. Okay. Jadi kalau ada berita bohong, namanya ifkun, berita bohong. Innalladzina antasyal fahsyatu. Kalau ada kalau ada meratanya berita bohong, berita jelek, lah yang meratakannya itu adalah ahli neraka. Lah yang tahu supaya diam, di-delete. Ya. Karena itu akan menjadi tadi itu, antusibu akan terjadi sesuatu di antara kalian, kamu enggak tahu terjadi dosa, nanti aku makin nyesel. Lah gara-gara saman share, iki boleh muring-muring, boleh musan mbak iku gara-gara saman. Ya Allah lapo yang tak share sepurane, nyesel kan? Maka hal-hal yang kita tidak tahu persis, jangan ikut membagi berita itu. Lalu dihapus saja. Supaya tidak terjadi musibah di kalangan kaum disebabkan oleh orang yang tidak tahu bijahalatin. Maka jadilah peristiwa yang menjadikan kita menyesal. Oh tiba no perlu sangat dipatah ini gara-gara lu berita, waduh nyesel. Yeah. Maka jangan nge-share berita yang kita tidak tahu kevalitannya, kebenarannya. Lebih baik dihapus saja. Sekarang kan banyak orang geger toh. Dalam grup, satu nge-share ini, satu mangkal geger. Itu gampang ya geger. Orang yang cende-cende, tahu cende-cende? Balas dengan marah-marah kan cende-cende namanya. Ya Allah, gampang tersulut. Sebenarnya andai kan dalam grup itu, ini menyiapkan sesuatu menurut dia benar, menurut saya enggak benar, ya sudah diam saja. Kalau enggak suka di-delete aja. Enggak usah cende-cende. Membalas dengan negatif, Masya Allah. Kita kembali, fa'in fatwaslu bainahuma. Kalau sudah semuanya kembali kepada ketaatan pada Allah, maka damaikanlah dengan adil. Dan Allah menyukai orang adil. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, saudara. Ikhwatun itu jamak, mufradnya akhun. Akhun itu apa? Saudara kandung. Jadi orang mukmin itu sama dengan saudara kandung. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara saudara-saudara itu. Fa inna fa'alu baina akhwaikum, maka damaikan di antara saudara-saudaramu. Wattaqullah. Dasarnya dasar takwa, bukan dasar yang lain. Bukan dasar dukungan, bukan dasar keuangan, bukan dasar kesenangan kebencian, bukan dasar nafsu, tapi dasar takwa kepada Allah. Kalau sudah begitu bagaimana? Allah kasih bonusnya. La'allakum turhamun, niscaya kalian dapat rahmat. Rahmat niku nopo to rahmat niku? Tangga kula jenenge rahmat ya. Rahmat itu kasih sayang Allah. Namanya kasih sayang. Penjenengan istri disayang suami, gimana rasanya? Senang, bahagia, tentram, hidup itu indah.
Iya kan? Manusia disayang Allah, Masya Allah, apa yang enggak dikasih oleh Allah karena Allah sayang padanya. Butuh apa? Butuh haji dikasih, butuh anaknya sarjana semua dikasih, butuh anaknya tak dikasih, butuh banyak sehat dikasih, butuh apa aja dikasih. Kenapa? Turhamun, kalian disayang. Salah satu caranya Allah menurunkan kasih sayang adalah damai di antara seluruh orang mukmin. Kalau enggak damai, maka barokah, maka rahmat tidak turun kepada orang-orang yang tidak damai. Tadi Allah berfirman sampai 3 kali, fa'aslihu, damaikanlah. Ya, yang tadi 2 kali, ini ayat pendek sekali lagi, supaya turhamun, kehidupan itu disayang. Namanya disayang ya bahagia, kondusif, harmonis, bahagia, senang, tentrem, rukun, guyang-guyu. Ya kan? Semuanya beres, nggak ada urusan yang nggak terselesaikan dengan baik. Masya Allah, ternyata Allah itu mengatur sebaik-baiknya, sekecil-kecilnya. Apa yang diharapkan Allah dari kita? Kebahagiaan. Gimana betul? Kemudahan. Allah tidak menginginkan kita itu sulit, susah. Tidak. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian itu bahagia. Makanya apapun yang bikin bahagia diajarkan oleh Allah, disyariatkan. Nikah bikin bahagia dibikin syariat nikah. Silaturahim bikin bahagia dibikin syariat silaturahim. Sedekah bikin bahagia dibikin syariat sedekah. Apapun yang bikin bahagia oleh Allah disyariatkan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kalian sulit, susah, menderita, gelisah, binasa, hina, mboten. Makanya apapun yang menyebabkan pada kegelisahan, kehinaan, kebinasaan itu oleh Allah dilarang. Kalau itu membahayakan besar, maka larangannya namanya haram, rokok gitu ya. Kalau hanya sekedar kecil, banyak kecil, maka itu makruh. Makruh itu enggak dosa, tapi sebaiknya ditinggalkan. Nah, apapun yang bikin orang itu tersinggung, sakit hati, terpuruk, sedih, apalagi hina, apalagi binasa, diharamkan oleh Allah. Apa saja itu? Kita tahu dalam syariat itu semuanya kandungannya hanya 2 itu. Lakukan kebaikan, tinggalkan kejelekan. Dan itu adalah hikmahnya supaya hidup kita bahagia. Maka begitu pula Allah berfirman dalam ayat dari pertama sampai terakhir tadi. Dari ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Ya, kalau ada orang fasik bawa cerita, jangan langsung diterima. Nanti jadi geger, jadi musibah di kalangan kalian. Lalu kalian enggak tahu sebenarnya. Akhirnya apa? Nyesel. Sudah terlanjur banyak korban, ternyata salah misalnya. Maka supaya cross check, tabayun, apa? Diklarifikasi dulu, ya, dicek kebenarannya dulu. Di kalangan kamu ada guru, di kalangan ada Rasulullah dulu. Kalau guru itu ngikuti semua maunya murid, ya bisa-bisa sengsara. Maka guru harus ditaati, bukan guru taat murid. Maka murid jangan ngeyel. Ya. Gurunya kan gak nuruti piye. Manut saja kepada gurunya. Guru itu siapa? Sayyidina Ali pernah berkata, aku adalah budaknya orang yang ngajari aku meskipun 1 huruf, bayangkan. Saking tawaduknya pada guru. Jadi guru adalah orang yang pernah mengajari kita dan tidak ada bekas guru. Dan kita adalah orang yang belajar. Apa belajar itu? Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Kalau sudah ngaji lama enggak berubah tingkah lakunya itu enggak kanggo belajari. Iya kan? Mungkin cuma dapat berkat. Nek oleh itu. Harus ada perubahan tingkah laku. Dulu saya enggak tahu, aku lakukan kesalahan. Sekarang aku tahu, aku tinggalkan kesalahan. Dulu aku enggak tahu, enggak aku lakukan kebaikan. Sekarang aku tahu, aku lakukan kebaikan. Itulah di kalangan kalian ada guru, ada Rasulullah, maka ikuti. Jangan ngatur guru, tapi manut pada guru. Tapi masih ada kebaikan tiada tara karena ada Allah. Dan Allah akan menuruti kemauan hambanya. Ana indadin abdi bi. Aku menuruti persangkaan hambaku padaku. Kita yakin Allah memberi, ya diberi.
Kita yakin Allah enggak beri, enggak memberi, ya enggak diberi. Teko endi oleh duit orang nyambut gaya, sembuh ini kes njaluk-njaluk mentak-mentak, ya enggak dikasih, bener. Tapi kalau nanti Allah ngasih, ada saja orang titip dagangan, orang yang datang beli dagangan, padahal dia di RS, di rumah saja. Ada caranya Allah menolong, tapi optimis apa? Positive thinking pada Allah, jangan negative thinking. Paling gak iso, paling ya gak iso teman. Maka harus aku percaya ada Allah, pasti akan menolongku. Makanya Allah lalu memasukkan rasa cinta keimanan dalam hati kita. Kalau sudah dirasuki cinta keimanan, maka indah kehidupan seseorang. Karena iman menjadikan hatinya terhiasi. Hatinya terhiasi dengan iman. Kalau kita hatinya masih gampang kecewa, masih gampang marah, masih gampang sedih, masih gampang bingung, takut, khawatir, dendam, itu iman belum menghiasi hati kita. Masih dirasuki nafsu. Iman apa yang belum masuk lalu kita sedih, kecewa dan sebagainya tadi? Iman kepada takdirnya Allah. Semuanya itu ditakdirkan Allah. Kalau sudah macam kok gini, takdirin ngono. Oh iya sih, takdir Gusti Allah nggih wis manut Gusti Allah kalau ndherekaken mawon ya Allah. Allah jadi tentram. Pokoknya ada iman, selesai semua urusan. Kalau enggak selesai gara-gara imannya pulang ke kampung. Jadi enggak ada iman ya Allah, Masya Allah. Itu rasyidun, orang-orang yang terbimbing oleh Allah. Itu orang yang mendapatkan fadlan minallah, karunia Allah, wa ni'mah dan kenikmatan. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Siapa yang dikasih nikmat agung itu, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Mungkin orang yang sederhana, justru kehidupannya diberi bahagia, sejahtera, ada saja kelebihan kebaikan Allah dikasih kepadanya. Karena hatinya yang dekat dengan Allah. Imannya pada Allah, pada apa lagi? Pada Allah, pada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, apa itu pembalasan, kepada qada qadar, semua dipercaya. Kalau enggak dipercaya, percaya satu tok yang lain enggak, yaitu tadi Quran iya, malaikat iya, hari akhir iya, qada enggak, ya sudah marah-marah terus. Enggak bisa ridho menerima takdir Allah. Iman zayyanahu fi qulubikum, menghiaskan keimanan dalam hati kalian. Maka bagaimana? Yang dibidik hati. Setiap kali baca apa, baca melakukannya apa, dilebokno hati. Jangan hanya di mulut saja, enggak masuk dalam hati. Susah tetap susah. Susah maca Quran tetap nuangis. Lah maca hanya di mulut saja. Lah enggak tahu artinya kok Bu. Ya diwaca sak terjemahe. Iya, apalagi sudah baca terjemah lafziyah. Nyaut, oh iki ngene iki maksudnya ngene. Maka belajar itu wajib. Belajarlah seumur hidup. Sudah sebut-sebut toh 70 masih belajar lafziyah. Lah itu memang kewajibannya Allah seperti itu. Sampai kapan? Ilalah sampai masuk ke liang lahat, Masya Allah. Peristiwa kasus kalau ada dua orang bersengketa, damaikan. Enggak mau Bu, centai-centai, doakan dulu. Usahanya lahir batin mendamaikan itu. Ya, enggak mau damai, muring-muring. Diwacana Fatihah sik, ya, diwacana sumum bukum nifal mentakalamun. Supaya diem dinasihati kemenangan lebon hati. Masya Allah, didoakan dulu. Ada dua cara yang mendamaikan, satu cara lahir, satu cara batin. Cara batinnya mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang bolak-balik hati. Baliklah hati dia untuk damai dengan sesamanya. Bacakan Fatihah, nasta'in, tolong ya Allah, diadami Allah, kasihan ya Allah, nanti jadi meriah ya Allah, dunianya ya Allah. Didoakan supaya setelah dengan cara batin, dengan cara lahir, didatangi satu, dijak omong, itu loh baik loh orangnya itu. Orang tuh kalau ingat kebaikannya mesti terus luluh, ya Banda. Kalau ingat kejelekannya, tambah momen manggele. Yang ini didatangi, dia pengen lo apa, rukun pada sama yang jangan enggak gelem padahal dia pengen jalur sepuro. Meskipun enggak itu bujuk-bujuk didik, tapi supaya bisa damai itu namanya bawang putih, bawang supaya mendamaikan sama muslim. Damaikanlah. Kalau ada yang nyerang, ya tetap ajaklah yang nyerang itu untuk bisa
damai. Makanya kalau dia amat nyerang, ya dihadapi dengan tegas sampai dia kembali kepada urusan Allah, kepada ketaatan pada Allah. Yang mendamaikan nggak boleh memihak, harus adil. Harus adil, tidak boleh berbuat apa? Pocor Jawa pilih kasih. Ya. Pilih kasih itu apa? Beras sebelah. Adil itu apa? Wat usyek fi mahallihi. Meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kalau enggak adil sebaliknya, ya. Benar salahno saya dibenarkan kan enggak meletakkan pada sebenarnya. Karena apa suruh mendamaikan? Karena orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara itu ciri bersaudara itu adalah coro Jawa apa? Tego olone gak tego patine. Ciri bersaudara itu kalau saudara kita menerima musibah, kita ikut sedih apa senang? Sedih. Kalau dia dapat musibah sini senang, itu ciri permusuhan. Meskipun saudara, begitu sudah dapat musibah kapok kon rasakno yo. Itu berarti permusuhan. Iya, permusuhan. Jangan-jangan dengan suaminya seperti itu. Suami loro diabetes kapok kon. Itu bermusuhan itu. Mestinya kalau dia mendapat musibah, kita menjadi sedih. In tusibkum sayyi'atun in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau menimpamu kejelekan, mereka senang, itu permusuhan. Ya. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian mendapatkan kejelekan, mereka senang, niku permusuhan. Jadi lihat saja dengan temannya itu bersaudara permusuhan. Saudara dapat sedih, sini kok sedih, itu bersaudara. Itu ikhwatun. Ikhwatun bersaudara seperti saudara kandung. Tapi kalau sudah, situ sedih, sini senang. Meskipun saudara itu bermusuhan. Dan bermusuhan itu menjadi hidup tidak diliputi rahmat. Ya. Kalau orang bermusuhan, hidupnya akan sulit seterusnya. Kalau nggak percaya buktikan. Ini musuhan dengan itu. Enten nggih, wong ngarepe omah musuhan. Nggih lara, nggih mati. Lah mati mesti kabeh mati nggih. Nggih janganlah permusuhan, hidup enggak enak permusuhan niku. Nggih, rukunlah. Untuk jadi rukun itu perlu usaha apa enggak? Usaha. Muangkel. Ya Allah hati iku nudur pada Islami gak oleh ini dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Bagaimana cara supaya enggak permusuhan? Segera ingatlah kebaikannya. Pasti hati kita terus senang. Kalau kita ingat kejelekannya, tambah benci, tambah mangkel. Kepada temannya gitu dimangkali. Biyen kok ya ngono, pas aku juga ngono. Ucapan ya ngono padang. Tambah mangkel ya. Mestinya ya Allah, apalagi pada suaminya, segera ingat kebaikannya. Karena musuh dalam selimut. Kalau susah kan susah terus. Oh nggak bisa pisah. Iya kan? Kalau susah terus, maka segera ingat kebaikannya. Yang rukun ya, rukun apalagi dengan suami, dengan saudara. Saudara kandung, jangan permusuhan, nggak dapat rahmat Allah. Saudara nggak kandung, ya teman-teman seperti ini. Insya Allah. Bisa menjadi saudara kandung karena Allah yang mempersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang itu bersaudara kandung. Fa'aslih bainahum, maka apa? Damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu supaya turhamun, kalian dapat rahmat. Hiduplah diliputi rahmat Allah. Karena kita damai rukun dengan seluruh siapa yang ada di sekitar kita. Jangan menjadi yang sebaliknya susah. Jadikan hidup kita bahagia di mana kita berada. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.